Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Bisa nggak mencontohkan bahasa Lemuria, kan? Seperti Pudia Sadiana Kawaza, itu segala puji bagi Sang Maha Pencipta. Pudia Sadiana Kawaza. Terus ada lagi untuk Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan itu ada gitu kan, banyak sekali. Naratina Kawaza, Galurna Kawaza. Terus banyak lah istilah-istilah semacam itu. Apalagi itu manuskrip Hidrintana kan. Wah, itu banyak sekali. Makanya baca saja novel Arkitirema, nah jadi iklan itu. Baca saja novel Arkitirema. Wajib dibaca. Nanti bisa istilah-istilah huruf Lemurian dan sebagainya itu semuanya ada di sana. Ini terkait akan tadi novel Arkitirema, ada yang nanya juga nih. Kapan novel Arkitirema selanjutnya? Jangan sampai diberhentiin, Kang. Saya sangat penasaran banget, tanggung jawab Kang Iya, itu bukan diberhentiin, kita tuh masih nggak sempat. Saya tuh masih terdistract terus sekarang. Itu 2C itu masih diketik, tapi karena ini banyak terdistract seperti kemarin, distractnya itu tiba-tiba saya harus bikin alat pengamanan untuk kereta api, misal begitu kan. Itu sistem pengamanan yang sudah melalui satelit kan. 2 minggu setelah demonstrasi saya alatnya itu, iya, tapi kan alat itu belum dipakai. Itu baru mau harus ditenderkan kan. Nah, kita kemarin baru demo saja, akhirnya alat itu kita cabut, demo di depan Dirjen, di depan ini di rootnya dan sebagainya. Waktu itu lengkap lah di Jogja, sekalian ngebenerin dorfalnya Merapi. Makanya itu Bang Arif bingung kan, Kang, Merapi kok aneh katanya. Itu dorfalnya dibenerin gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah langsung berhenti. Nah, itu di sana kita demonstrasikan alat itu kan, itu harus fokus juga gitu kan. Betul. Belum masalah-masalah lain itu yang harus diselesaikan, masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Jadi saya banyak terdistract. Tapi buku 2C itu insya Allah ini masih sedikit demi sedikit sih kita buat terus kan itu. Nggak akan dihentikan itu. Habis buku ketiga nanti ada lagi. Ada lagi itu tentang tokoh-tokoh khusus dari 5 tokoh yang ada di kita. Contoh ada Ringgamananya, terus ada yang namanya Gribadarnya, terus ada yang namanya ini apa? Wah, macam-macam lah. Termasuk kenapa Fletilsi itu, Fletilsi itu yang ditemukan di bulan itu, yang orang yang perempuan yang di Umaya itu ya. Bukan di bulan. Di bulan itu ada pesawat. Nah, terus diambil ada orang di sana kan perempuan. Itu Fletilsi. Nah, itu ada ceritanya. Bagaimana dia mencari itu yang namanya Arkitirema dan sebagainya sampai dia jadi leluhur kaum Indian. Nyambung ya kan? Nyambung semuanya. Arkitirema yang di buku 1. Pokoknya mah seru ya, seru. Pokoknya jadi si tokoh-tokohnya nanti akan kita ceritakan satu persatu cerita-ceritanya gitu kan. Terus bagaimana itu yang namanya siapa yang perempuan tuh? Labinara itu dia jadi panutan dari semua ratu-ratu di seluruh dunia begitu kan. Ibu ratu. Iya. Kan tadi novel udah ke Lemuria, bahwa yang diceritakan di novel itu adalah semua tentang Lemuria ya kan. Itu bukan khayalan, bukan rekayasa dan bukan fakta. Ya, itu adalah novel ya. Ya, itu adalah novel. Bukan jadi, maksudnya dalam pengertian ada yang terlewati sejarah masa lalu. Sebetulnya mah begini, ini adalah novel. Dan novel ini adalah gambaran-gambaran tentang bagaimana sih tentang masa lalu itu seperti apa gitu dan sebagainya. Kang mau tanya mengenai dorpal, lagi-lagi dorpal. Iya. Bangsa Lemuria membuat dan meletakkan dorpal apakah hanya di setiap gunung untuk menyeimbangkan bumi ini? Iya. Apakah ada kaitannya atau hubungannya dengan setiap erupsi gunung dan gempa yang terjadi setiap saat di bumi? Mohon dijelaskan kaitannya pula dengan Al-Quran bahwa gunung dibuat untuk penyeimbang bumi supaya stabil, dan gunung-gunung itu pun berjalan atau bergerak seperti awan. Betul, jadi begini, itu kan istilah ya, jadi penterjemahannya itu harus diterjemahkan lagi secara logis, jangan mistis.
baru Al-Quran itu bisa menjadi kitab yang rahmatan lil alamin. Kalau misalnya sekarang kita hanya menerjemahkannya sekedar dari bahasa saja tanpa kita memikirkan, bahkan Sang Maha Pencipta sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dia memurkai orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Itu di surat Yunus ayat 100 kan jelas itu. Nah, tinggal bagaimana kita berpikir dan menggunakan akal kita. Itu sebetulnya kenapa disimpannya juga di gunung. Karena memang bisa jadi pancang-pancang dan tiang-tiang, dan itu pasak untuk menyeimbangkan gitu. Karena di dalam itu ada dorval itu tadi kan yang tadi kita jelaskan teknisnya tentang Erselna. Dorval mengeluarkan gelombang Erselna untuk mempengaruhi molekular tanah agar ikatan molekularnya itu menjadi sangat kuat dan sebagainya. Kemudian apabila ada gelombang yang lebih besar berupa gempa, itu dia mengeluarkan lagi gelombang yang lebih kuat, yang menyeimbangi lah. Seperti untuk mematikan suara itu dengan suara, seperti untuk mematikan api dengan api, bisa semacam begitu. Cuma masalahnya bagaimana ukurannya. Nah, ini ukurannya itu harus pas. Nah, jadi itu sebetulnya memang disebutkan di sana, memang disebutkan juga. Terus memang disebutkan juga bagaimana cara bagaimana kita menyeimbangkan. Ya. Nah, cuma pasok itu kan ya. Iya, pasak, bukan pasok, pasak ya, pasak. Ya. Ada lagi kan, cuma masih ada sedikit tentang Dorpa. Berapa biaya untuk membangun reaktor Clustonic dalam skala ini dari Balikpapan ya? Nah, saya belum ngitung nih, karena memang belum kepikiran untuk membuat reaktor itu, baru kepikiran untuk untuk satu persatu kan saya buat ya. Tapi memang rencananya saya akan bikin itu Clustonic karena bahannya banyak di sini. Orang-orang mungkin belum bisa bikin aja. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan buat 1-2 percontohannya untuk bisa membuat reaktor itu dulu lah, reaktornya dulu saja. Jadi nanti si Clustonic itu kita cemplungkan ke dalam air, lalu air itu jadi panas, bergolak. Nah, setelah airnya mendidih, nanti ada penguapan itu bisa kita menggerakkan turbin. Ya. Nah, jadi itu sih nggak usah, cemplungin aja ke situ. Jadi airnya panas ya. Langsung otomatis langsung mendidih airnya. Mendidih, nah terus dari sana itu langsung menguap, uapnya itu bisa menggerakkan turbin. Iya. Jadi kereta api tutut siapa hendak turut itu kan, itu masih uap gitu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.